Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat An-Nur, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, sebentar lagi kita akan masuk salah satu bulan yang istimewa, bulan yang spesial di mata Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Zulhijjah. Kenapa bulan ini dikatakan bulan yang istimewa? Pertama, bulan Zulhijjah ini termasuk salah satu bulan haram. Ketika Allah firmankan dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam satu tahun yang Allah tetapkan saat Allah menciptakan langit dan bumi, dan 4 diantaranya adalah bulan haram. Diperinci oleh Rasulullah SAW, bulan haram itu yang 4 adalah 3 bulan berturut-turut dan 1 terpisah. Yang berturut-turut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta yang terpisah adalah bulan Rajab. Kenapa disebut bulan haram? Kenapa bulan ini begitu istimewa? Para mufassirin, para ahli tafsir berkata bahwa dinamakan bulan haram karena saat itu Rasulullah dan para sahabat diharamkan untuk melakukan peperangan di 4 bulan itu. Sedangkan bagi kita sekarang, bulan haram ini punya keistimewaan tersendiri, yaitu kalau kita melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, melakukan apapun yang bernilai baik di mata Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, dosanya pun akan diperberat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan Zulhijjah ini yang termasuk bulan haram, juga ada lebih spesifik lagi, Allah berikan keistimewaan melalui firman-Nya, wal-laili walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi malam yang 10, yang genap maupun yang ganjil. Para ulama menafsirkan surah ini, ayat ini, mengatakan bahwa yang dimaksud 10 malam istimewa oleh Allah, yang genap maupun yang ganjil, adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kenapa seperti itu? Karena seluruh rangkaian ibadah, perintah Allah yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia berkumpul jadi satu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pertama, sholat. Sholat tentunya sepanjang hidup setiap hari kita melaksanakan sholat fardu ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian yang kedua adalah puasa. Disunnahkan untuk berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tidak sanggup, kata para ulama, ambil tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah. Kalaupun tidak sanggup juga, maka laksanakan puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Karena kata Rasulullah, tanggal 9 Zulhijjah ini adalah hari paling agung dalam satu tahun. Kenapa? Rasulullah katakan, siapapun yang melaksanakan ibadah puasa sunnah di hari Arafah, maka itu akan diampuni, dia itu akan diampuni dosanya 1 tahun terakhir dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah ini punya keistimewaan tersendiri lagi, apa? Puncaknya ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Saat semua jamaah haji berkumpul di Padang Arafah, maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya mengatakan, berseru kepada para malaikat, wahai para malaikatku, saksikanlah siapapun yang sedang berwukuf di Arafah, kalau mereka ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah katakan, aku akan ampuni dosa-dosa mereka dan aku akan kabulkan doa mereka. Kemudian disunnahkan juga untuk banyak berzikir, membaca sholawat, beristighfar, bersedekah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Keistimewaan berikutnya tentulah adalah ibadah haji. Ibadah haji yang tadi saya katakan puncaknya di wukuf di Padang Arafah hanya ada tanggal 9 Zulhijjah. Sebagaimana Rasulullah katakan, al-hajju Arafah, puncak ibadah haji adalah Arafah.
itu hanya terjadi 1 tahun sekali, tanggal 9 Zulhijjah. Maka dari itu Rasulullah mengatakan tanggal 9 Zulhijjah adalah hari paling agung dalam 1 tahun. Yang berikutnya tentunya adalah ibadah kurban. Ibadah kurban mulai dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah yang kita kenal dengan hari raya Idul Adha atau hari raya hari nahar. Ditambah lagi tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah yang kita katakan sebagai hari tasyrik, di mana dari mulai tanggal 10 sampai 13 kita haram melaksanakan ibadah puasa karena itu adalah hari raya, hari senang-senang dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita bagi yang mampu untuk berkorban. Ketika Allah katakan fasalli li rabbika wanhar, laksanakan sholat, maksudnya sholat hari raya Idul Adha, wanhar, lalu berkorbanlah. Di sini Allah menggunakan kalimat perintah, kata perintah dalam hukum berarti bisa jadi wajib, bisa jadi sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Maka diperkuat oleh Rasulullah SAW dan dikatakan oleh para ulama, kurban memang tidak wajib hukumnya, tapi sangat-sangat dianjurkan bagi yang mampu. Dan perintah itu bukan cuma dilaksanakan 1 kali dalam seumur hidup, tidak, tapi setiap tahun di mana kita punya rezeki, di mana kita diberikan kelebihan oleh Allah, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Bahkan ancaman bagi siapapun yang tidak mau berkorban. Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kemampuan rezeki oleh Allah tapi dia tidak mau berkorban, kata Rasulullah, jangan pernah dekati rumahku, jangan pernah injak masjidku. Artinya Rasulullah SAW tidak sudi, tidak ridho melihat kita datang ke rumah Rasulullah di kota Madinah, datang ziarah ke makam Rasulullah kalau kita mampu tapi tidak mau berkorban. Kenapa? Karena Allah dan Rasulullah SAW sangat menyukai ibadah sosial, apalagi di tengah situasi pandemi yang sulit seperti ini. Sangat lebih dianjurkan lagi bagi kita yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan juga bagi kita mungkin yang tidak jadi berangkat haji, kalau sudah dijadwalkan tidak jadi melaksanakan ibadah haji, itu jangan kita berpikir negatif, jangan berburuk sangka, karena memang dari pemerintahan Arab Saudi pun tidak membuka pintu kepada umat Islam di seluruh dunia. Khawatir pandemi ini semakin meledak nantinya kalau dilaksanakan ibadah haji, dan khusus hanya diperbolehkan kepada 60.000 orang warga Arab Saudi dan orang asing yang sudah tinggal di Arab Saudi. Nah, ini sebuah ujian dari Allah. Kita jangan berprasangka buruk terhadap siapapun. Tetap niatkan saja, insya Allah pahalanya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini menjadi ladang pahala kita buat yang lain, juga menjadi kesempatan kita untuk mempraktekkan ilmu kita. Pernah satu ketika ada seorang ulama di Mekah yang namanya Ibnul Arabi. Beliau waktu itu berhaji, kemudian tertidur di Masjidil Haram. Di dalam tidurnya beliau mimpi melihat 2 malaikat turun, 2 malaikat khusus yang mencatat ibadah orang yang ibadah haji. Turun, malaikat pertama bertanya, ada berapa yang melaksanakan ibadah haji? Ada 600.000 jamaah haji. Berapa yang diterima? Kata malaikat yang satu, tidak ada satupun yang diterima kecuali 1 orang. Tapi gara-gara ibadah 1 orang itu yang diterima, lalu Allah terima ibadah 600.000 jamaah haji yang lain. Terbangun dari tidurnya, Ibnul Arabi ini penasaran, berdoa kepada Allah agar beliau dipertemukan kepada orang yang satu ini, yang begitu istimewa. Beliau penasaran, apa sih yang dia perbuat sehingga cuma ibadah hajinya dia yang diterima oleh Allah. Sehingga cerita, Allah berikan petunjuk, akhirnya ketemu. Ternyata orang itu bernama Ibnul Muraffaq. Ketika diceritakan mimpinya, Ibnul Muraffaq ini yang bersangkutan malah kaget setengah mati. Kenapa? Karena sejatinya dia tidak berangkat haji. Jadi begitu diceritakan, kemudian dia katakan, Syekh,
saya tidak berangkat haji. Tapi kata Ibnu Arabi mengatakan, tapi malaikat ini mencatat ibadah hajimu yang diterima. Lalu dia bercerita kronologinya. Memang saya itu sudah mengumpulkan uang, dana untuk berangkat haji, tapi saya urungkan karena saya itu punya tetangga, seorang nenek yang sudah tua, sangat miskin, tapi solehah, sangat solehah, mengasuh cucu-cucunya. Satu ketika, saya mencium bau masakan daging dari rumahnya. Dan saya berpikir ini tidak seperti biasanya. Tumben-tumbenan nih nenek masak daging. Penasaran, diketuk pintu rumahnya dan bertanya, wahai nenek, Anda lagi masak daging? Iya, kata nenek tersebut. Tapi nenek tersebut berkata bahwa daging ini halal buat kami, tapi haram buat Anda. Oh, maksudnya apa? Nenek itu bilang, hari ini kami sudah cari nafkah, cari makan kemanapun, tapi tidak ketemu, tidak diberikan rezeki oleh Allah hari ini. Kemudian setelah menuju perjalanan pulang, kami itu menemukan bangkai seekor keledai. Lalu karena darurat, kami harus makan, saya potong sebagian dagingnya, lalu saya masak. Makanya saya katakan ini halal buat kami karena darurat, tapi haram buat Anda. Mendengar pernyataan dan cerita ini, Ibnu Murafaq ini terketuk hatinya, pulang ke rumah, kemudian mengambil seluruh tabungannya dan menyerahkan kepada nenek tersebut. Dan Ibnu Murafaq berkata, Nek, Anda lebih berhak dengan uang ini. Justru karena sedekahnya itu, Allah mencatat hajinya diterima si Ibnu Murafaq ini. Sahabat An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita sejatinya adalah kita harus tahu bahwa tanggal 1 dan tanggal 10 sampai tanggal 10 Zulhijjah adalah waktu-waktu istimewa yang telah Allah agungkan dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah anjurkan kita untuk banyak berbuat kebaikan, ibadah dan amal soleh. Maka kita tingkatkan amal ibadah kita, sholat kita, puasa sunnah kita, zikir, istighfar, sholawat dan lain sebagainya, sedekahnya. Jangan lupa berkurban. Kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tetap niatkan agar kita bisa dapat melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa potong hewan kurban, karena Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa orang yang memotong hewan kurban, dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak bulu binatang yang dia sembelih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.